Kemarin belum lama ini viral, ada salah satu thread di Twitter, sekarang namanya X Pak, di X. Threadnya itu adalah curhatan lulusan UI yang kalah seleksi masuk ke PT PAL sama lulusan STM. Ketika ditanya sama penyelenggara kenapa yang STM bisa lolos, karena mereka menerima gaji secara UMP, upah minimum, lalu mereka secara skill juga bisa lebih oke karena udah sekolah kejuruan, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Terus dibandingkan sama lulusan S1 yang mungkin generalis, mungkin secara pendidikan mereka mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tapi secara skill belum tentu seoke anak-anak STM. Gimana Pak Ganjar melihat hal ini? Kan ada Merdeka Belajar. Sebenarnya kampus juga harus memerdekakan para mahasiswanya, memerdekakan kurikulumnya, dan lebih ramah pada lingkungan. Lingkungan itu apa? Perubahan eksternal. Maka kalau dia kaku-kaku aja begitu-begitu, itu akan terjadi. Percayalah, kalah sama anak-anak sekolah vokasi. Saya punya pengalaman itu, dan ternyata ketika saya membuat sekolah SMK Jateng umpama, hanya untuk orang miskin, hampir 100% mereka bekerja. Langsung cepat. Investasi saya 3 tahun. Tahun keempat mereka sudah bekerja dan mereka bisa membantu orang tuanya untuk mengentaskan kemiskinannya. Dan dia bersaing. Bahkan tadi itu ceritanya bukan hanya yang di X itu tadi. Dulu pernah juga terjadi di tempat saya, kenapa gaji saya hanya segini sebagai lulusan sarjana. Dan anak-anak SMK itu ketawa-ketawa. Saya lebih tinggi dari Anda. Maksud saya, kurikulum juga mesti adaptif. Anak-anak juga mesti adaptif. Artinya mahasiswa, student itu butuh magang, butuh pengenalan dengan industri, terus kemudian butuh teaching industry untuk bisa kolaborasi. Dan itu menurut saya kekinian banget. Kan pendidikan tidak hanya memberikan satu perintah-perintah saja, juga harus mencari bakat kan. Talentanya mesti dikembangkan. Karena kalau kemudian hari, dia akan bisa mendapatkan ini yang saya dapat, ini yang saya bisa, dan dia akan tangguh dengan ilmu pengetahuan untuk dikembangkan. Jadi ya mesti berjalan. Beberapa perguruan tinggi sudah Mbak. Dulu saya tawarkan magang yuk ke pemerintah yuk yang pengen jadi pemerintah. Jadi saya itu buka tempat magang. Dan tiap tahun mahasiswa datang magang. Termasuk para penyandang disabilitas. Maka sudah saatnya juga sekolah itu wajib inklusi. Sehingga kita menjadi tahu apa akan menjadi kebutuhan mereka. Ya kurikulumnya jangan kaku-kaku dong. Zamannya berubah kurikulum tetap. Nggak mungkin.